prosesnya itu bisa bertahun-tahun, tapi sekarang dengan bantuan teknologi bisa jadi lebih cepat begitu. Iya benar banget. Dengan backcross ini kita bisa lebih spesifik memperbaiki satu atau dua sifat tanpa mengubah keseluruhan sifat baik yang dimiliki induk awalnya. Proses backcross biasanya lebih cepat dan efisien. Jadi kita nggak perlu tuh nunggu tanaman tumbuh besar dulu, baru sifatnya bisa kita lihat mana yang pengen diinginkan gitu. Teknik ini dilakukan secara berkali-kali untuk memastikan sifat unggul dari induk kedepannya pada keturunannya. Ini sangat berguna kalau kita udah punya varietas yang bagus. Semuanya, selamat datang kembali di podcast kita yang penuh ilmu dan informasi menarik. Aku Intan akan menemani kalian selama 15 menit ke depan dalam episode yang seru banget. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu teknik dalam dunia pemuliaan tanaman yang mungkin sudah sering kalian dengar, yaitu backcross. Apa sih backcross itu dan kenapa penting? Tenang, kita nggak akan bahas sendirian karena sudah ada narasumber spesial yang ahli banget di bidangnya, yaitu Kak Cindy. Oke, halo Kak Intan, halo juga teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun. Senang banget bisa bergabung di sini. Gimana kabarnya Kak Cindy? Baik, sehat. Nah, teman-teman, Kak Cindy ini adalah seorang mahasiswa lulusan Universitas Harvard yang sekarang sedang menjalani karirnya di bidang pertanian dan peternakan, yang bakal memberikan kita ilmu pengetahuan tentang genetika. Sebelum kita masuk pembahasan, boleh dong Kak Cindy memperkenalkan diri lebih banyak ke teman-teman pendengar. Oke, boleh banget Kak Intan. Halo semuanya, jadi nama aku Cindy Chelsea Christianita Barat. Aku seorang peneliti di bidang pertanian, lebih khususnya aku fokus di bidang pemuliaan tanaman. Sudah beberapa tahun ini aku sudah banyak terlibat dari proyek-proyek pengembangan varietas baru yang lebih tahan penyakit dan lebih produktif. Salah satu metode yang sering aku pakai itu backcross. Nah, hari ini yang bakal kita bahas itu adalah backcross. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi Kak Cindy ini sudah berpengalaman banget di bidang pemuliaan tanaman ya. Nah, kita langsung aja masuk ke topik utama kita, yaitu backcross. Kak Cindy mungkin bisa jelasin secara singkat backcross itu apa sih? Tentu dong, Kak Intan boleh banget. Jadi backcross itu adalah salah satu teknik dalam pemulihan tanaman di mana kita mengawinkan kembali keturunan atau offspring dari hasil persilangan dengan salah satu induk atau parent hasilnya. Oke, di sini kita kasih gambar. Bisa kita lihat ada induk tinggi intermediate dikawinkan dengan induk tinggi dominan. Jadi hasil backcrossnya itu 100% tinggi, begitu. Oke, next ada induk intermediate dikawinkan dengan induk pendek resesif. Nah, hasilnya bisa kita lihat backcrossnya itu 50% tinggi dan 50% pendek. Tujuannya biasanya untuk memperbaiki atau mempertahankan sifat-sifat tertentu dari induk tersebut yang diinginkan. Oh gitu ya, jadi lebih kayak mengulang persilangan dengan induknya sendiri gitu. Nah iya betul banget tuh. Misalnya kita punya dua tanaman, tanaman A dan tanaman B. Terus kita kawinkan dan menghasilkan keturunan. Nah
Keturunan ini kita silakan lagi dengan tanaman A, tapi induknya. Nah, itu yang disebut backcross. Biasanya teknik ini dilakukan secara berkali-kali untuk memastikan sifat unggul dari induk tetap ada pada keturunannya. Menarik banget, tapi kalau begitu, apa sih alasan utama kita pakai teknik ini? Bukannya banyak teknik persilangan lain juga? Nah, bagus banget tuh Kak Intan pertanyaannya. Jadi, backcross ini biasanya dipakai kalau kita mau mempertahankan sifat unggul dari salah satu induk. Tapi kita juga pengen memperbaiki atau menambah satu atau dua sifat lain dari induknya. Misalnya, kita punya tanaman yang tahan lama, tapi kualitas buahnya itu kurang bagus. Nah, kita bisa kawinkan dengan tanaman lain yang buahnya itu bagus. Nanti tentu hasilnya kita akan kawinkan lagi induk yang pertama yang tahan lama supaya keturunannya mewarisi sifat yang tahan lama sekaligus buahnya yang lebih baik. Oh, jadi semacam tuning dan memperhalus hasil gitu ya, Dok? Iya, benar banget. Dengan backcross ini kita bisa lebih spesifik memperbaiki satu atau dua sifat tanpa mengubah keseluruhan sifat baik yang dimiliki induk awalnya. Ini sangat berguna kalau kita udah punya varietas yang bagus, tapi masih perlu sedikit diperbaiki yang biasa tertentu, begitu guys. Berarti prosesnya nggak instan ya, Dok? Pasti butuh waktu yang nggak sebentar. Gimana tuh, Dok, langkah-langkahnya? Nah, setelah kekaitan proses backcross itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi kalau kita mau hasilnya itu benar-benar maksimal. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah pertama itu untuk melakukan persilangan awal antara dua varietas baru atau induk. Setelah itu kita pilih keturunan yang punya sifat yang kita inginkan. Kemudian disilangkan kembali dengan induk aslinya. Proses ini biasanya diulang sampai beberapa kali sampai sifat yang diinginkan itu benar-benar stabil. Gitu. Wah, sabar juga ya. Nggak bisa sekali coba langsung jadi gitu. Iya benar. Dan selain butuh kesadaran, kita juga harus memperhatikan hal-hal lain seperti kemungkinan munculnya sifat-sifat yang nggak diinginkan. Jadi selama proses backcross ini kita harus sangat efektif dalam memilih keturunan mana yang akan disilangkan lagi gitu. Jadi ada tantangan tersendiri ya, Dok. Apa ada cara buat mempercepat proses ini? Nah, sekarang ini dengan adanya teknologi baru seperti marker assisted selection atau seleksi berbasis penanda, proses backcross biasanya lebih cepat dan efisien. Jadi kita nggak perlu tuh nunggu tanaman tumbuh besar dulu, baru sifatnya bisa kita lihat mana yang pengen diinginkan gitu. Dengan teknologi ini kita bisa mendeteksi gen-gen spesifik yang kita cari di awal pertumbuhan tanaman gitu. Wah, jadi teknologi sekarang sudah bantu banget ya dalam mempercepat prosesnya. Keren sih, berarti pemeliharaan tanaman makin canggih sekarang, Dok. Iya, teknologi memang sangat membantu. Dulu prosesnya itu bisa bertahun-tahun, tapi sekarang dengan bantuan teknologi bisa jadi lebih cepat begitu. Meski begitu, tetap aja sih, tetap butuh ketelitian dan keahlian dari pemula tanaman dan buat memastikan hasil akhir itu sesuai yang diharapkan. Wah, nggak kerasa ya
ya, kita udah ngobrol banyak banget tentang backcross, mulai dari pengertian, manfaat, prosesnya, sampai tantangan dan inovasinya. Terima kasih banget ya buat Dokter Cindy yang sudah berbagi ilmu hari ini. Wah, nggak kerasa ya, kita udah ngobrol banyak banget tentang backcross, mulai dari pengertian, manfaat, prosesnya, sampai tantangan dan inovasinya. Terima kasih banget buat Dokter Cindy yang sudah berbagi ilmu hari ini. Sama-sama Kak Intan, senang bisa berbagi. Semoga teman-teman yang mendengarnya juga bisa lebih paham tentang backcross dan kenapa teknik ini penting banget dalam pemulihan tanaman. Pasti banyak yang dapat ilmu baru hari ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Jangan lupa buat terus dengerin episode-episode menarik lainnya di podcast kita. Aku Intan dan Dokter Cindy pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.